mereda. Setelah puas meluapkan amarahnya, Bu Fatimah melepaskan sapu, menatap nanar ke arah punggung sang menantu yang masih setia melindungi tubuh putrinya. "Kamu tidak apa-apa, Mas." Lintang mengelus pipi Yuda yang nampak memerah. Keringat dingin mulai bercucuran menghiasi wajah tampannya. Pasti saat ini Yuda menahan sakit akibat ulah ibunya. Tapi bagaimana lagi, itu tak bisa dicegah dan juga tak bisa dihindari. Yuda menggeleng tanpa suara. Tangannya mulai gemetar saat tubuhnya mulai lemas. "Sudah, Bu, kasihan Mas Yuda," pinta Lintang mengibah. Menangkup kedua tangannya ke arah sang ibu, meminta ampun atas nama suaminya. "Kenapa kamu sulit dibilangin sih, Lin? Kamu ingin kecewa seperti ibu. Ibu melakukan semua ini karena takut. Takut kalau kamu akan dikhianati. Semua laki-laki tidak ada yang tulus pada perempuan seperti kita. Mereka hanya memandang rendah dan akhirnya akan pergi." Bu Fatimah mengusap air mata yang mulai membasahi pipi, mengingat rasa sakit yang pernah diterima karena pengkhianatan yang dilakukan suaminya. Ia tak mau semua itu terulang lagi pada Lintang. Yuda merangkak, menyentuh kaki Bu Fatimah, bersimpuh di depannya, menundukkan kepala tanda hormat pada sang mertua. "Aku mencintai Lintang, Bu. Aku tidak akan mengkhianati dia. Apapun keadaan ibu dan Lintang, aku akan menerimanya seperti dia menerimaku," ucap Yuda meyakinkan membuat Lintang terharu. Tak menyangka suaminya mau memohon dan menerima pelampiasan kemarahan sang ibu yang sedikit brutal hanya untuk dirinya. Kini Lintang yang merangkak duduk di depan Yuda. "Mas Yuda sudah mengakui semua kesalahannya, Bu. Aku tahu ibu sakit hati padanya. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Sekarang ibu tenang dulu." Perlahan Lintang meraih tangan Bu Fatimah, mendudukannya di tepi ranjang, mengambilkan segelas air putih untuk wanita itu. Sedangkan Yuda masih diam di tempat menahan rasa sakit yang menjalar di sekujur tubuhnya. Bu Fatimah meneguk airnya hingga kandas, lagi-lagi menatap Yuda yang terus menunduk. "Meskipun aku orang miskin, tapi aku tidak sudi punya menantu seperti kamu. Lintang terlalu berharga untuk kamu yang sombong. Semua hartamu saja tidak akan bisa membeli putriku." Yuda mencerna setiap apa yang diucapkan Ibu Fatimah. Ternyata perkataannya waktu itu terpahat dan menjadikan seorang ibu murka. "Maafkan aku, Bu," ucap Yuda penuh penyesalan. Ia berharap mendapatkan maaf dari Ibu Fatimah. Lintang beringsek menyandarkan kepalanya di pangkuan sang ibu. Ia pun sempat sakit hati dan tak ingin memaafkan Yuda. Namun saat melihat ketulusan pria itu, hatinya luluh begitu saja. Dan ia pun ingin ibunya melihat kebaikan Yuda. "Mas Yuda tidak pernah membeliku dengan hartanya, tapi dia membeliku dengan nyawanya." Yuda menatap mata Lintang yang berkedip, memberi kode akan sesuatu yang belum ia mengerti. "Maksud kamu?" tanya Bu Fatimah antusias. Ingin tahu maksud ungkapan Lintang. "Selama ibu sakit, Mas Yuda yang menjagaku. Mas Yuda yang menemaniku siang malam. Dia yang membawa ibu berobat. Bahkan dia tidak peduli pada dirinya sendiri, hanya demi aku dan ibu." "Kamu tidak berbohong, kan?" tanya Bu Fatimah menyelidik. Tidak percaya begitu saja dengan Lintang. Lintang menatap Yuda yang belum berani menampakkan wajahnya. "Mana berani aku berbohong pada ibu. Lebih baik sekarang ibu istirahat. Aku dan Mas Yuda akan jagain ibu di depan." Lintang menaikkan kedua kaki Bu Fatimah lalu membaringkan tubuh tua itu. "Bu, malam ini Mas Yuda boleh kan tidur di sini?" minta Lintang ragu. Takut sang ibu kembali histeri seperti kemarin. Bu Fatimah memalingkan pandangannya ke arah lain. Masih belum sepenuhnya merestui Yuda sebagai menantunya. "Terserah," jawab Bu Fatimah singkat. Dan itu mampu melenyapkan rasa sakit yang mengendap setelah keluar dari kamar Bu Fatimah. Lintang langsung memeluk erat tubuh kekar Yuda. Rasa bersalah yang kian membesar melihat perlakuan sang ibu. "Maafkan ibu, Mas, aku nggak tahu kejadiannya akan seperti ini," ucap Lintang terputus-putus menahan air matanya yang hampir saja luruh. Yuda membalas pelukan hangat itu, mengusap pucuk kepala Lintang dengan lembut. "Tidak apa-apa sayang, ini belum seberapa dibandingkan dengan kesalahanku pada kamu dan ibu. Sekarang kita ke kamar, aku mau mandi." "Lain gimana?" tanya Lintang saat keduanya sudah berada di dalam kamar. "Nanti biar diantar supirnya Mama," jawab Yuda sambil meringis, melepas kemejanya dan meletakkan di keranjang kotor. Berjalan ke arah kamar mandi, namun langkahnya terhenti saat Lintang memanggilnya. "Ada apa?" Yuda menatap Lintang yang berjalan menghampirinya, membalikan tubuhnya dan mengusap-usap punggungnya yang dipenuhi dengan tanda merah, bekas cambukan Bu Fatimah. "Ini pasti sakit, kenapa tadi Mas menolongku? Seharusnya biar aku saja yang dipukul ibu." Yuda tertawa menggelagar, seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal ia pun menahan rasa perih yang membuatnya tak nyaman. "Gak ada yang sakit, kamu tenang aja, nanti akan sembuh sendiri." Pintu diketuk dari luar membuat keduanya saling tatap. Lintang membukanya, sementara Yuda hanya diam di depan kamar mandi. "Ibu," seru Lintang melihat Bu Fatimah berdiri di depan kamarnya. Wajah Bu Fatimah tampak cemas, namun Lintang hanya bisa memeluknya tanpa bertanya. Melirik ke arah Yuda sekilas, lalu menatap Lintang lagi. "Nanti setelah suami kamu mandi, oles ini."
menyerahkan botol kecil di tangan Lintang, biar lukanya cepat sembuh. Imbuhnya lalu pergi. Lintang tersenyum kecil menatap punggung ibunya yang kembali menjauh. Ayah, kamu yang menghancurkan masa depan ibu. Aku berjanji tidak akan membiarkanmu untuk bertemu ibu sampai kapanpun. Aku benci ayah. Usai mandi, Yuda langsung tengkurap di atas ranjang seperti permintaan Lintang. Ia hanya memakai handuk yang menutupi area sensitifnya. Baginya itu adalah sebuah kesempatan yang akan membuatnya untung besar. Lintang naik dan duduk di paha Yuda, mengoles sedikit demi sedikit di bagian kulit yang nampak memerah. Au, ringis Yuda yang membuat Lintang terkejut. Sakit ya mas? Lintang menghentikan aktivitasnya, memastikan jika sang suami tidak kesakitan. Sedikit tapi nggak apa-apa, lanjutkan saja. Baru beberapa oles, Yuda sudah memberontak. Ia membalikkan tubuhnya hingga berbaring, menarik tubuh Lintang yang tergeser di sampingnya. Apa? Tanya Lintang saat tangan Yuda mulai jahil, bahkan sudah hampir mencapai tujuannya. Tangannya menyusup ke dalam baju Lintang yang sedikit ketat, mencari sesuatu yang membuatnya kecanduan. Mas, ini hampir maghrib. Lintang memegang tangan Yuda yang kini sudah menemukan mainannya. Gak apa-apa, lagian gak ada yang melarang. Ibu sudah mengizinkan aku tidur di sini juga kan? Otak mesum Yuda langsung beraksi. Ia menyambar bibir Lintang dan menciumnya dengan lembut sebagai awal permulaan sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih panas lagi. Nadiroh, pengisi suara Aristizuma, bab 62, akhirnya bertemu. Ternyata sakit yang dirasakan Yuda tak sepadan dengan rasa nikmat kali ini. Bahkan ia lupa dengan pukulan Bu Fatimah yang bertubi-tubi, sebab Lintang sudah menebusnya 1000 kali lipat dengan sebuah sentuhan lembut yang membuatnya melayang. Yuda masih mengungkung Lintang, memposisikan dirinya di atas supaya bisa memimpin permainan yang dipenuhi keringat itu. Hingga beberapa menit kemudian, keduanya sampai ke puncaknya cinta. Kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu sudah menjadi aktivitas harian yang tidak akan pernah terlewati. Yuda membaringkan tubuhnya di samping Lintang, mengatur napas yang ngos-ngosan akibat perulatannya, menarik selimut menutupi tubuhnya dan tubuh Lintang yang juga masih dipenuhi peluh. Aku yang segera memiliki anak, memiringkan tubuhnya, memeluk sang istri yang memejamkan mata, mengelus perut Lintang yang masih rata. Lintang hanya menanggapinya dengan senyuman manis dan mengangguk. Ia pikir dengan begitu akan menjadi jalan untuk mempererat hubungannya, juga meluluhkan hati Bu Fatimah sepenuhnya. Ketukan pintu membuat mata Yuda dan Lintang terbelalak. Ketukan yang memburu itu tak asing di telinga mereka. Pasti lain, ucap keduanya bersamaan. Yuda dan Lintang segera memakai baju masing-masing. Tidak mungkin menemui lain dalam keadaan telanjang. Yuda yang membuka pintu, sedangkan Lintang buru-buru merapikan ranjangnya yang berantakan akibat pertarungannya. Anak papa, kamu kesini sama siapa? Tanya Yuda sambil mengangkat tubuh mungil putranya. Lain menunjuk ke arah ruang tengah. Ternyata di sana ada oma dan opanya. Sayang, ada papa dan mama, katanya pada Lintang yang sibuk membersihkan sisa cairan mereka saat bercinta. Saking semangatnya, Pak Duda sampai beberapa tetes miliknya tumpah di kasur. Iya mas, kamu keluar dulu, nanti aku nyusul, ucap Lintang melambaikan tangannya ke arah lain yang tampak cemberut. Lintang terpaksa mengganti spray sekaligus selimutnya sebelum keluar. Yuda duduk di samping Bu Indri yang celingukan. Pak Radit tampak santai berbicara dengan seseorang di balik benda pipihnya. Lintang di mana? Matanya menatap rambut Yuda yang nampak acak-acakan. Kamu habis ngapain sih? Kenapa rambut kamu berantakan begini? Bu Indri menyugar rambut Yuda yang menutup jidat. Mata Pak Radit ikut fokus pada putranya yang salah tingkah. Ia bisa membaca sesuatu yang aneh di wajah pria itu. Mungkin karena sesama pria bisa tahu apa yang baru saja dilakukan Yuda hingga terlihat gugup. Ibu kamu di mana, Yud? Tanya Pak Radit mengalihkan pembicaraan. Di kamar, Pak. Sebentar aku panggilkan. Mama, Papa, sapa Lintang berlari kecil dari arah kamar. Seperti biasa, ia tak lupa menyambut Lain dengan ciuman lembut. Mama gak sayang lagi sama Lain, cetus Lain dengan memanyunkan bibirnya. Kata siapa? Mama sayang sama Lain. Mentah Lintang mengambil alih sang buah hati, lalu menciumnya berkali-kali. Buktinya mama dan papa di kamar berduaan ninggalin Lain. Skak. Yuda menggaruk kepalanya yang tidak gatal, sedangkan Lintang hanya bisa menundukkan kepalanya. Bu Indri menahan tawa mendengar ucapan Lain. Lain, sini oma bisikin. Lain merosot turun dan duduk di pangkuan omanya. Beneran oma? Tanya Lain setelah Bu Indri berbicara pelan di telinganya. Iya, jawab Bu Indri singkat. Maaf ma, Lintang lama. Tadi membersihkan spray, ucap Lintang tiba-tiba. Kenapa nggak meminta bantuan Bisiti? Lintang tersenyum tipis lalu menggeleng. Meskipun mempunyai pembantu, ia tak mau menyerahkan semua urusan rumah pada mereka. Apalagi ia sudah memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, harus bisa mengurus rumah, terutama di dalam kamar. Sayang, Yuda meraih tangan Lintang.
Mama ingin bertemu dengan ibu, embuhnya. Lintang mengangguk pelan kemudian berjalan meninggalkan ruang tamu. Meskipun sedikit ragu, Lintang tetap mengetuk pintu kamar Bu Fatimah, berharap kemarahan sang ibu sudah reda sepenuhnya dan mau bertemu dengan mertuanya. Bu Fatimah membuka pintu dengan lebar. Bu, ada mama dan papanya Mas Yuda. Mereka mau bertemu dengan ibu. Lintang mengucap dengan hati-hati dan lembut. Mau apa? Tanya Bu Fatimah ketus. Menatap punggung Bu Indri yang nampak berbincang dengan Yuda dan juga Pak Radit yang ada di samping mereka. Mau silaturahmi dengan keluarga kita, jawab Lintang lirih. Takut ibunya marah. Sekarang ibu besanan dengan mereka, jadi tidak ada salahnya mereka kesini. Bu Fatimah kembali masuk dan duduk di tepi ranjang. Ia tak bisa melupakan apa yang dilakukan Yuda. Meskipun sedikit membuka hati untuk pria itu, rasa sakit hatinya masih sedikit terselip dalam. Lintang ikut masuk dan duduk. Bu, apa yang dilakukan Mas Yuda tidak ada sangkut pautnya dengan Mama dan Papa. Mereka tidak tahu apa-apa tentang masalah waktu itu. Mama juga sudah minta maaf karena kelakuan Mas Yuda, ucap Lintang menjelaskan. Bu Fatimah menoleh, menatap Lintang dengan lekat lalu memeluknya. Lintang, sebenarnya bukan cuma Yuda yang menghancurkan hidup ibu, tapi ayah kamu, ucap Bu Fatimah dengan bibir bergetar mengenang masa pahit itu. Lintang tahu, Bu, saut Lintang yang masih berada di pelukan sang ibu. Ayah sudah mengkhianati ibu dengan perempuan itu. Dia yang membuat ayah pergi meninggalkan kita. Dari mana kamu tahu? Salah Bu Fatimah. Aku menyelidikinya sendiri. Ayah punya keluarga selain ibu. Dia punya anak yang bernama Indira dan juga anak tiri bernama Bian. Tangis Bu Fatimah kembali pecah mengingat rumah tangganya yang hancur. Kini hanya ada Lintang, satu-satunya orang yang menjadi tiang untuknya. Anggap saja ayah sudah mati. Sekarang kita mempunyai keluarga baru, yaitu Mas Yuda, Mama dan Papa. Mereka yang akan menjaga kita, ucap Lintang menenangkan. Kamu yakin? Lintang mengangguk tanpa suara. Sekarang kita temui mereka. Bujuk rayu Lintang yang mumpuni akhirnya bisa meluluhkan hati Bu Fatimah. Mereka keluar dari kamar menghampiri Yuda dan kedua orang tuanya. Oma! Teriak lain berhamburan memeluk Bu Fatimah. Bu Fatimah hanya menatap kepala lain yang bersandar di kakinya. Ini namanya lain, Bu, dia anaknya Mas Yuda. Dan sekarang menjadi anakku juga, jelas Lintang dengan lembut. Bu Fatimah tersenyum tipis, mengusap lembut rambut hitam lain. Oma tinggal di sini juga? Tanya lain mendongak menatap wajah Bu Fatimah. Iya sayang, Oma akan tinggal di sini dengan kita. Lintang yang menjawab, menggiring sang ibu ke arah sofa yang masih kosong. Setelah melewati perjalanan yang berliku, akhirnya Bu Fatimah dipertemukan dengan putra dari keluarga Anggara. Amanah yang pernah diberikan sang ayah untuk mempersatukan Lintang dan Yuda kini terkabul. Mereka menjadi satu keluarga yang hangat. Keramahan Bu Indri mampu menciptakan tawa bagi Bu Fatimah, mengikis kecanggungan yang sempat hadir di awal pertemuan, melupakan masalah yang menyelimutinya. Ma, lain menggoyang-goyangkan dengan Lintang. Kata Oma, Mama dan Papa bikin adik buat lain. Mana? Tanya lain polos. Semua tertawa terbahak-bahak mendengar pertanyaan lain pada Lintang. Jangan ditanya, wajah wanita itu langsung pucat karena malu. Bersama Diro, pengisi suara Ariski Zuma, bab 63, Claire datang. Hari ini terasa spesial. Semenjak menikah, ini kali pertama Lintang menjadi ibu rumah tangga yang sesungguhnya. Menyiapkan segala sesuatu untuk Yuda dan Lain di pagi hari, sebelum mereka bergulat dengan aktivitasnya. Mulai dari yang terkecil sampai yang terpenting tanpa campur tangan orang lain. Masak apa, Lin? Tanya Bu Fatimah yang baru saja masuk ke dapur. Menghampiri Lintang yang menggoreng sesuatu. Menghirup dalam aroma masakan yang hampir matang. Bu Fatimah tetap memperhatikan Lintang seperti dulu saat sekolah. Merapikan rambutnya. Selalu mengomentari baju Lintang jika kurang sopan atau terlalu ketat. Aku membuat omelet, roti bakar isi daging, juga nasi goreng, Bu. Biasanya Mas Yuda kalau pagi suka makan nasi, jadi aku juga bikinin dia lauk kesukaannya. Bu Fatimah tersenyum kikuk, dalam hatinya berdenyut mengingat kebiasaan Pak Juli yang dulu juga suka sarapan nasi putih. Namun kini semua itu tinggal kenangan yang akan terkikis oleh waktu. Ibu bantu ya? Tanpa menunggu jawaban dari Lintang, Bu Fatimah mengambil piring yang sudah dilap Bu Siti, meletakkannya di meja ruang makan. Bu Fatimah menatap punggung Lintang yang nampak antusias dengan aktivitasnya. Ternyata Yuda itu duda, cetus Bu Fatimah tanpa ragu. Pasti ada sebab dari semua itu yang belum diketahui. Pasalnya kegagalan dalam berumah tangga akan melibatkan sebuah kesalahan yang fatal. Kejadian yang menimpa Yuda dan istri pertamanya takut jika terulang lagi pada Lintang. Lintang mengecilkan kompor, meminta Bisiti untuk melanjutkan masakannya. Mendekati Bu Fatimah yang masih sibuk di ruang makan, mengelus bahu sang ibu dengan lembut. Iya, Bu, istrinya Mas Yuda selingkuh dengan teman kerjanya. Memangnya kenapa? Yuda yang hampir saja keluar dari kamar terpaksa kembali masuk.
bersandar di balik dinding, memasang telinga untuk mendengarkan percakapan istri dan mertuanya. Tidak kenapa-napa, ya sudah kalau kamu sudah tahu penyebab mereka bercerai. Ibu hanya takut Yuda itu sudah mengkhianati istrinya, seperti ayah kamu, ujar Bu Fatimah tanpa aling-aling. Lintang tersenyum, menarik kursi dan mempersilahkan Bu Fatimah duduk di kursi yang paling depan. Bukankah ini tempat suami kamu? Mencoba berdiri, namun Lintang menahannya. Tidak, semalam Mas Yuda sudah bilang kalau ini kursi tempat ibu makan. Dia akan duduk di situ, di samping aku. Menunjuk kursi yang ada di seberang meja. Yuda kemudian langsung ke ruang makan. Ia pura-pura tidak mendengar pembicaraan Lintang dan sang mertua. Pagi, Bu, sapa Yuda lalu menyeruput teh yang sudah menghangat. Pagi, Bu Fatimah menjawab tanpa menatap. Lintang mencium pipi Yuda dengan lembut, menawarkan beberapa makanan yang ia masak. Meskipun sudah tahu apa yang dipilih, setidaknya memberi pilihan menu seperti di restoran. Hari ini lain libur, rencananya aku mau ajak dia jalan. Boleh nggak? Tanya Lintang sambil mengambil nasi. Nggak apa-apa, tapi aku nggak bisa menemani kamu. Gimana kalau sama ibu? Boleh, jawab Lintang menatap sang ibu yang masih membisu. Entah apa yang dipikirkan. Yuda merasa mertuanya masih sering melamun. Sarapan berjalan lancar. Lintang membantu Yuda memakai baju kantor, memastikan jika semua kebutuhannya itu lengkap dan tidak ada yang tertinggal. Lintang menatap wajah tampan Yuda, kagum dengan sosok pria di depannya. Meskipun usianya terpaut 10 tahun, mereka nampak seimbang dan serasi. Setelah menikah dengan Lintang, tak hanya jiwa Yuda yang kembali muda, namun dari keseluruhan ia bangkit dan kembali seperti baru memulai kisah cintanya. Aku berangkat dulu, mencium kening Lintang berkali-kali, diselingi bibirnya dengan lembut, enggan untuk berpisah jika mengingat pergulatan di atas ranjang. Nanti aku akan ambil cuti untuk kita bulan madu. Lintang menahan tawa, kembali merapikan dasi Yuda yang sedikit melenceng. Tidak usah, di sini juga sudah nyaman. Lintang menyungutkan kepalanya ke arah ranjang, tempat yang menjadi saksi saat Yuda menyalurkan hasratnya. Kamu suka, bisik Yuda nakal. Lintang menepuk bahu lebar sang suami yang mulai terdengar mesum. Keduanya berjalan menghampiri Bu Fatimah yang bermain dengan lain. Bu, aku berangkat dulu. Yuda mencium punggung tangan Bu Fatimah. Hati-hati. Pemandangan di pagi hari yang membuat mata Yuda terasa sejuk. Melihat keluarga barunya, lambaian demi lambaian terus mengiringi langkah Yuda hingga ke mobil. Lintang menatap nanar sang suami yang semakin menjauh, menerbitkan senyum dan mengangkat kedua jempol memberi semangat untuk Yuda. Lintang dan lain masuk ke rumah. Baru saja mengunci pintu, suara klakson mobil kembali menggema. Lintang hanya menerbitkan senyum menyuruh lain untuk bersiap. Ia membuka pintu dan menampilkan senyum termanisnya. Ngapain, Mas? Ucapan Lintang terpotong saat melihat wanita cantik yang turun dari mobil itu berjalan ke arahnya. Ternyata bukan Yuda, melainkan orang lain yang datang. Ngapain kesini? Dari mana dia tahu rumah ini? Tidak mungkin Mas Yuda yang memberitahu dia. Ngapain kamu kesini? Tanya Lintang ketus. Claire tersenyum sinis lalu merogoh tas tangannya. Aku cuma mau menunjukkan sesuatu ke kamu. Claire menyodorkan amplop yang berwarna coklat di depan Lintang. Apa itu? Tanya Lintang tanpa ingin menyentuhnya. Dadanya mulai bergemuruh, otaknya traveling mengingat saat Yuda keluar malam untuk menjemputnya. Bukan apa-apa, hanya momen paling penting yang tidak akan bisa aku lupakan. Siapa, Lin? Bu Fatimah datang dan berdiri samping Lintang. Gawat, kalau sampai ibu tahu pasti dia akan marah pada Mas Yuda. Lintang merebut amplop itu dan menyembunyikannya. Ia tak mau hubungan yang baru saja terjalin dengan baik itu kembali buruk. Bukan apa-apa, Bu, ini teman aku, dia cuma mengantarkan titipan. Jawab Lintang gugup. Narik tangan Claire menuju halaman. Lebih baik kamu pergi dari sini. Aku tidak mau kamu mengganggu rumah tanggaku dan Mas Yuda. Hahaha. Claire tertawarannya hingga terdengar di telinga Bu Fatimah yang masih ada di teras depan. Kamu itu lucu sekali, ucap Claire menantang. Kamu pikir Yuda benar-benar mencintai kamu? Claire tampil percaya diri dengan ucapannya. Dia hanya memanfaatkan kamu saja. Dia menikahi kamu karena kamu satu-satunya perempuan yang mau mengurus lain, bukan karena cinta. Lintang menahan amarahnya yang hampir meledak. Menyambut bendera perang yang dikibarkan wanita di depannya itu. Ia bertepuk tangan dan memutari tubuh Claire yang tinggi semampai. Bilang saja kamu iri padaku. Terserah Mas Yuda mau menikahi aku karena apa. Yang penting sekarang dia milikku dan kamu harus terima nasib menjadi perempuan yang gak laku. Lintang menutup mulutnya dengan telapak tangan. Maaf, aku keceplosan. Lain kali jangan memancing, karena aku mudah emosi. Lintang meninggalkan Claire yang nampak kesal. Bersama karya autor Nadiroh. Pengisi suara Aristi Zuma. Bab 64. Basmi dengan insektisida. Hampir seharian penuh, Lintang tak bergerak. Matanya terus memandangi amplop coklat dari Claire. Tubuhnya lemas mengingat malam itu. Bahkan bekas bibir seorang wanita yang ada di jaket Yuda pun belum bisa dilupakan.
membatalkan acara jalan-jalan yang sudah direncanakan sedemikian rupa, mengabaikan ponsel yang berkali-kali berdering, menyerahkan lain pada Mimah. Berusaha sekeras apapun untuk cuek, tetap saja kedatangan Claire membuatnya cemas. Apalagi ia pernah mendengar kalau Claire adalah wanita yang pernah akrab dengan Yuda. Itu yang membuat hatinya kacau. Gak mungkin Mas Yuda tergoda padanya. Lintang menatap penampilannya di depan cermin, memutar tubuhnya yang langsing. Dilihat dari manapun sudah jelas ia dan Claire jauh berbeda, dan itu yang membuatnya menciut. Apa aku harus perawatan? Tanya pada diri sendiri. Lintang mengerang, mengacak rambutnya lalu menghempaskan tubuhnya lagi. Ketukan pintu terdengar semakin menggebu. Lintang menutup kedua telinganya dengan bantal. Pasti ibu nyuruh makan, katanya, di luar kamar. Ibu yakin seharian Lintang tidak keluar dari kamar, tanya Yuda pada Bu Fatimah yang juga gelisah. Dia juga tidak makan, ibu takut. Yuda menggenggam erat tangan Bu Fatimah. Jangan takut, Bu, Lintang tidak akan kenapa-napa. Aku yakin dia baik-baik saja. Yuda melepas jas yang dipakainya, lipat kemeja putihnya hingga ke siku. Berlari keluar melintasi taman menuju ke arah samping, berhenti tepat di balik kamarnya. Senyum Yuda mengembang melihat sang istri yang meringkuk. Ia membuka jendela dengan pelan lalu bersiul. Lintang yang baru saja melempar bantalnya menoleh ke arah sumber suara. Wajahnya semakin kesal melihat sang suaminya nampak tak bersalah. Ngapain kamu di sini? Tanya Lintang ketus, menyambut Yuda dengan kekesalannya. Aku nyariin kamu, kata ibu kamu gak keluar kamar. Kenapa telepon aku juga gak diangkat? Lintang berjalan menghampiri Yuda, membuka kaca dengan lebar. Hatinya terus jengkel jika mengingat wajah Claire. Sayang, ayolah buka pintunya. Kamu kenapa sih? Yuda mencoba memasukkan tangannya ke dalam untuk meraih tangan Lintang. Namun percuma, teralis jendela yang terlalu rapat membuatnya kesusahan. Iya, aku akan membuka pintunya, tapi kamu harus menjelaskan semuanya. Menjelaskan apa? Aku tidak melakukan apa-apa, gerutu Yuda dengan suara pelan. Namun Lintang masih bisa mendengarnya. Lintang membuka pintu kamarnya, sedangkan Yuda langsung berlari masuk. Aksi keduanya malah membuat pembantu yang sedang beraktivitas itu tertawa. Yuda masuk ke kamar lalu menutup pintu menghampiri Lintang yang berkacak pinggang di samping ranjang. Dari raut wajahnya, Yuda menangkap ada sesuatu yang membuat wanita itu marah. Apa yang harus aku jelaskan? Tanya Yuda meraih pinggul langsing Lintang dan mencium pipinya tanpa ampun. Meskipun Lintang mencoba mencekal tubuh kekarnya, Yuda tak peduli, malah semakin mengeratkan pelukannya. Lintang mengambil amplop yang diberikan Claire lalu meletakkannya di dada Yuda. Jelaskan, apa maksud dari semua ini? Lintang mendorong tubuh Yuda hingga terhuyung. Yuda membuka amplop itu dengan pelan. Matanya melirik arah bibir merah Lintang yang nampak manyun. Betapa terkejutnya saat melihat gambar dirinya sedang berciuman dengan Claire. Seperti kata Lintang, ia mengingat-ingat kejadian itu. Jangan bilang gak sengaja juga seperti di mall waktu itu, celutuk Lintang tiba-tiba. Yuda mengingat saat dirinya baru masuk ke klub dan seketika itu Claire pun langsung memeluk dan menciumnya. Iya sayang, ini kejadiannya seperti di mall, jelas Yuda serius, bersimpuh di depan Lintang sambil merobek fotonya. Yuda menceritakan tragedi malam itu secara gamblang. Sedikit pun tak ingin menutupinya dari Lintang, tak ingin mengulangi hal yang sama. Baginya saat ini Lintang adalah hidupnya dan harus tahu semua yang ia lakukan di luar rumah. Dia hanya ingin menghancurkan keluarga kita, ucap Yuda meyakinkan, mengelus pipi Lintang. Mungkin dia iri melihat kita bahagia, imbuhnya lagi. Aku gak mau berurusan dengan perempuan manapun termasuk Claire. Jangan kecewakan aku, pinta Lintang manja. Yuda duduk di samping Lintang membawa wanita itu ke pangkuannya. Aku tahu bagaimana cara memberantas perempuan seperti itu. Yuda menjentikan jarinya. Gimana caranya supaya dia tidak berkeliaran di rumah kita? Kesempatan Lintang untuk mencium keringat sang suami. Yuda tertawa kecil, otak cerdasnya mulai berkelana mencari jalan keluar. Tenang saja, besok aku akan siapkan tangki di depan rumah. Lalu diisi dengan insektisida. Kalau dia berani masuk, kamu tinggal semprot saja dia, biar musnah. Lintang memukul dada Yuda dengan pelan. Dasar duda jahil, mana ada orang disemprot pakai racun insektisida hama. Yuda hanya terkekeh. Kata Bisiti tadi siang kamu gak jadi jalan-jalan, tanya Yuda mengalihkan pembicaraan. Membahas keluarganya lebih menenangkan daripada harus memperdulikan orang lain yang tidak berguna. Iya, itu karena foto kamu yang bermesraan dengan ulat keket, jawab Lintang. Baiklah, sebagai gantinya malam ini kita akan makan di luar dengan ibu dan juga Bisiti dan Mimah. Benarkah? Tanya Lintang memastikan. Iya, tapi ada upahnya. Yuda menaik turunkan alisnya menggoda sang istri yang semakin hari semakin menggemaskan. Aku tahu gak usah dilanjutkan. Lintang beranjak dari duduknya lalu keluar dari kamarnya, memberitahu semua orang untuk bersiap. Yuda memesan sebuah restoran mewah, tak hanya keluarganya saja, tapi juga dengan mama dan papanya. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Usai menjalankan kewajibannya, Yuda dan yang lain siap untuk berangkat. Kali ini ia tak melibatkan Andreas.
hanya menyuruh pria itu berangkat langsung menuju tempat tujuan. Lintang yang duduk di samping Yuda terus tersenyum, menikmati musik kesukaannya, sedangkan Bu Fatimah serta kedua pembantunya bercanda dengan lain. Perjalanan yang menyenangkan bagi Yuda selama berkeluarga dengan Natali. Ia tak pernah merasakan kenyamanan seperti ini. 30 menit, Yuda menghentikan mobilnya di depan restoran ternama. Ternyata Andrea sudah tiba lebih dulu. Pria yang masih berstatus lajang itu menghampiri mobil Yuda, membukakan pintu belakang. Mbak Mima dan Bisiti pesan makanan yang banyak ya, nanti dibawa pulang, makan di rumah. Malam ini kita akan merampok Mas Yuda, kata Lintang saat mereka semua turun dari mobil. Yuda merangkul pundak kecil Lintang, mendekatkan bibirnya di telinga Lintang. Jangan makan banyak-banyak, nanti perut kamu buncit kayak Semar, bisiknya. Seketika Lintang mencubit pinggang Yuda hingga membuat sang empu meringis kesakitan. Selamat datang di tempat kami, sambut salah satu manajer yang bertugas. Mari saya antar Pak, imbuhnya lagi. Baru beberapa langkah Bu Fatimah menghentikan ayunan kakinya. Matanya menatap tajam ke arah pengunjung yang ada di bagian pojok, tepatnya di depan jendela. Dadanya kembang kempis menahan sesuatu yang sudah hampir meledak. Lintang yang sadar akan hal itu menoleh ke belakang dekat sang ibu, menatap ke arah yang sama. Ayah, ternyata ada keluarga ayahnya di sana. Bersambung. Tornadiro, pengisi suara Aristi Zuma, bab 65, minta cerai. Lintang membuka kedua tangan Bu Fatimah yang mengepal sempurna. Ada guratan kekecewaan di wajah sang ibu, matanya berkaca menandakan jika rasa sakit yang mengendap itu kembali muncul. Apalagi Pak Juli nampak bahagia dengan keluarganya, dan itu pun membuat Lintang tak terima. Ayo Bu, kita masuk, Mas Yuda sudah menunggu, ajak Lintang dengan lembut, menggeser tubuhnya saat ada pengunjung yang melintas. Hahaha. Suara tawa menggema dari meja Pak Juli, seolah-olah tak ada beban sedikit pun, melupakan orang yang pernah menemaninya dari nol, menyerahkan jiwa raga juga masa mudanya hanya untuk mengabdi pada dirinya. Kalau ibu seperti ini terus, ayah akan menertawakan kita. Bangkitlah, lupakan ayah dan semua masa lalu, biarkan dia hidup di atas penderitaan kita. Aku yakin Allah Maha Adil, tunjukkan pada ayah kalau ibu juga bisa bahagia tanpa dia. Mata Lintang berkaca, tak kuasa melihat kehancuran ibunya yang terus menghantui. Seandainya dirinya yang ada di posisi Bu Fatimah, juga belum tentu bisa menjalani semuanya. Bu Fatimah mencoba meredakan dadanya yang terasa hampir meledak. Benar apa kata Lintang, ia harus berdiri dan menjadi wanita yang kuat. Sayang ibu, sapa Yuda yang baru saja keluar. Beberapa pengunjung yang sedang menikmati hidangannya menoleh, menatap Yuda yang mengeraskan suaranya. Begitu pula dengan Pak Juli sekeluarga. Mereka menyadari suara yang tak asing itu. Yuda, Fatimah, Lintang, Pak Juli beranjak, menatap ke arah Yuda yang merangkul pundak istri pertamanya. Dalam hati ingin menyapa, namun diurungkannya mengingat sang menantu bukan orang sembarangan yang bisa didekati. Ada ayah, Lintang mengucap tanpa suara. Yuda melirik sekilas ke arah pria tua yang masih menatapnya. Andreas, panggil Yuda pada sang asisten. Andreas mendekati Yuda yang kini menjadi pusat perhatian semua pengunjung. Di bawah sinar lampu yang menggantung indah ia terus memeluk ibu mertuanya. Katakan pada Pak Angka, kalau aku ingin membeli restoran ini. Berapapun harganya aku akan membelinya untuk ibu mertuaku. Ekspresi yang berbeda saat mendengar pernyataan itu, ada yang melongo, ada juga yang kagum, tepuk tangan riuh menggema. Salut pada Yuda yang memberikan hadiah semahal itu pada Bu Fatimah. Beberapa menit kemudian Andreas kembali dengan membawa sebuah keberhasilan. Ia mampu mendapatkan tempat itu meskipun dengan harga yang fantastis. Yuda melepaskan pelukannya, merangkul Lintang dan Bu Fatimah, menghadap ke arah beberapa tamu yang nampak menikmati hidangannya. Perkenalkan, nama saya Yuda Anggara, ini istri saya, menunjuk ke Lintang yang ada di sisi kanannya, dan ibu mertua saya, menunjuk Bu Fatimah, yang sedikit menunduk menghindari tatapan keluarga suaminya. Kak Lintang, Bian melambaikan tangannya ke arah Lintang yang langsung disambut baik sang empu. Pak Juli hampir saja melangkah, namun gagal, saat istri sirinya itu menarik ke mejanya. Malam ini restoran ini resmi atas nama Ibu Fatimah, menunjukkan sertifikat asli yang kini menjadi hak kuasanya. Tepuk tangan kembali terdengar. Bu Fatimah sedikit bingung, namun ia harus tetap terlihat tegar dan bahagia, tidak boleh terpuruk dengan keadaan. Sebentar, aku mau menemui ayahnya Lintang. Bu Fatimah berjalan pelan menghampiri meja suaminya. Ia tersenyum mengulurkan tangannya ke arah Pak Juli. Bagaimanapun juga mereka masih terikat dalam sebuah pernikahan yang sah secara agama dan negara. Pak Juli menerima uluran tangan itu, sedangkan Bu Fatimah langsung mencium punggung tangan sang suami. Sentuhan hangat dan lembut yang dulu sering menyapa saat berangkat dan pulang kerja itu terasa kembali. Kenangan indah yang tenggelam di dasar jurang melintas di otaknya. Lintang dan Yuda hanya bisa melihat dari jauh. Meskipun sedikit khawatir, ia yakin kali ini Bu Fatimah bijak dan tidak akan membuat keributan.
Aku tidak mau merebut kebahagiaan Mas, dan aku juga tidak akan membebani Mas dengan kehidupanku dan Lintang. Selama ini aku hanya merepotkan saja. Sampai detik ini, Mas masih suamiku. Aku tidak mau menambah dosa untuk Mas, karena sudah menikah tanpa izinku. Aku tunggu surat cerai dari kamu. Sampai jumpa di pengadilan agama. Bu Fatimah memutar tubuhnya, mengusap air matanya yang lolos. Menelan pil pahit mengingat masa tuanya yang harus hidup tanpa seorang suami. Kembali melangkah menghampiri Lintang dan Yuda. Kita masuk, ibu lapar. Yuda dan Lintang menggiring Bu Fatimah ke ruangan yang mereka pesan. Setelah pulang dari restoran, Pak Juli masuk ke dalam kamar dan tak menghiraukan panggilan dari Sofia. Menutup pintu dengan keras lalu menguncinya, menatap bayangannya sendiri dan pantulan cermin. Menjambak rambutnya sekuat tenaga hingga beberapa helai tersangkut di jarinya. Menangis, tergugu dan ambruk di lantai. Apa yang sudah aku lakukan? Memukul dadanya dengan keras dan sesekali membentur kepalanya di ranjang. Terus merutuki kebodohannya yang sudah mengabaikan istri dan putrinya. Awal pernikahan yang terlewati dengan indah, namun berakhir dengan sebuah perpisahan. Keserakahan yang ia miliki kini harus kehilangan semuanya, termasuk istri baik yang ia pilih dengan hati, bukan harta. Permintaan cerai dari Bu Fatimah seakan menusuk hingga jantung hati dan menghancurkan seluruh organ tubuh Pak Juli. Di luar kamar, Indira hanya bisa mendengar kemarahan mamanya yang ditujukan untuk sang papa. Saking tak betahnya, Bian yang ada di ruang tengah itu pun menghampiri Sofia. Bisa nggak sih, mama itu tidak menjelekkan Kak Lintang, bagaimanapun juga dia itu adalah anak papa. Bian membela Lintang. Sejak kapan kamu berani melawan mama? Sergah Sofia pada Bian yang berdiri di depannya. Sejak jalan hidup mama salah, tapi menyalahkan orang lain. Sebuah tamparan mendarat di pipi kokoh Bian. Pria itu hanya mengelus pipinya yang terasa nyeri dan sedikit memerah. Kamu itu belum tahu apa-apa tentang kehidupan, jadi nggak usah ngajarin mama. Dulu aku memang nggak ngerti karena masih kecil, tapi sekarang aku sudah tahu kalau mama hanya perempuan yang merebut suami orang. Dasar anak tidak tahu diri, mendorong tubuh Bian hingga jatuh tersungkur. Kakak nggak boleh bicara seperti itu, Indira ikut menyahut. Mama yang sudah membesarkan kita, Kak, tanpa mama kita tidak bisa seperti ini. Kak Lintang dan ibunya saja yang tidak bisa menjaga papa dengan baik, mereka itu kampungan. Jaga bicara kamu, bentak Bian pada sang adik. Indira langsung berlari dan berlindung di balik punggung mamanya. Bian bangkit mendekati Indira dan mamanya. Jangan sekali-kali kamu menghina Kak Lintang. Kalau bukan karena dia, mungkin kamu sudah meninggal. Kak Lintang yang menyumbangkan darahnya untuk kamu. Dia yang sudah merelakan darahnya mengalir di tubuh kamu. Jadi aku harap kamu sadar kalau mama memang salah, bukan Kak Lintang dan ibunya. Setelah menjelaskan panjang lebar, Bian keluar dari rumah untuk menjernihkan otak yang selalu keruh memikirkan keluarganya. Bersambung. 6. Aneh. Waktu terus bergulir. Semenjak kejadian malam itu, Bu Fatimah melepaskan semua beban yang menyelimuti dirinya. Meninggalkan masa lalu kelam bersama Pak Juli, kini hanya ada Lintang dan Yuda serta lain yang akan menjadi temannya di masa tua. Meskipun begitu, ia tetap menunggu surat cerai dari suaminya. Bu Fatimah mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruangan yang nampak sepi. Tak seperti biasanya, ruang makan pun tak ada penghuni. Akhirnya ia menghampiri Lion. Lion, mama dan papa kamu di mana? Tanya Bu Fatimah mendekati Lion yang sedang bermain. Lion menatap pintu kamar kedua orang tuanya yang tertutup rapat, lalu mengangkat kedua bahunya tanda tidak mengerti. Masa sih Lintang dan Yuda belum bangun? Bu Fatimah melihat jam yang menggantung di dinding dapur, menatap kembali pintu kamar Lintang. Gak biasanya mereka jam segini masih di kamar. Ini kan bukan hari libur, gumamnya kecil. Tak ingin mengganggu anak dan menantunya, Bu Fatimah membantu Bi Siti menata makanan di meja makan, menyiapkan sarapan untuk keluarga barunya. 30 menit kemudian, tak ada tanda-tanda Lintang dan Yuda keluar membuat Bu Fatimah cemas. Ia memberanikan diri mengetuk pintu kamar Yuda. Yuda yang mendengar ketukan pintu itu pun ingin membukanya, namun Lintang terus memeluknya dan menghalanginya. Bahkan Yuda tak bisa berkutik saat Lintang membenamkan wajahnya di area dada dan ketiaknya. Entah, sudah 3 hari Yuda tak bisa bergerak bebas karena Lintang yang terus ingin menempel padanya. Bahkan terasa sangat aneh saat Lintang sengaja menyuruhnya telanjang dada. Jika ditanya sangat sederhana, ingin mencium bau keringatnya saja. Sayang, aku hanya mau membuka pintu, sebentar saja nanti aku balik lagi. Yuda mengusap-usap rambut Lintang yang terurai hingga ke pipinya. Hembusan napas wanita itu terasa menerpa kulit Yuda yang tidak memakai apapun. Jangan lama-lama. Lintang berbaring di samping Yuda, memberi ruang pria itu untuk turun. Setelah memakai kaos oblong, Yuda membuka pintunya. Senyum merekah melihat sang mertua berdiri di depan pintu kamarnya. Ibu, ada apa? Tanya Yuda antusias. Membuka pintunya dengan lebar hingga Lintang yang ada di atas pembaringan pun nampak. Lintang gak kenapa-napa kan? Tanya Bu Fatimah menyelidik, menatap putrinya yang ada di balik selimut.
Tidak Bu, dia hanya ingin manja saja. Hari ini aku juga nggak boleh berangkat ke kantor, juga nggak boleh keluar kamar. Bu Fatimah mengerutkan alisnya mendengar ucapan Yuda. Benar-benar aneh. Lion menyerobot masuk dan naik keranjang. Seperti biasa, ia memeluk Lintang dan menciumnya. Ibu sambung itu tak terasa lagi, bahkan kasih sayang mereka sudah mendarah daging dan tak bisa dipisahkan. Mama, aku mau makan. Lintang Lion merengek. Lintang memijat kepalanya yang sedikit pusing, mengangguk kecil mengiyakan permintaan sang buah hati. Ya sudah, ibu tunggu kalian di ruang makan. Setelah Bu Fatimah pergi, udah kembali duduk di samping Lintang, mencium pipinya bergantian dengan Lion. Saling berebut mendapatkan Lintang, sudah menjadi aktivitas mereka, sehingga terkadang Lion kalah dan menangis. Sekarang kita makan dulu. Dari kemarin kayaknya kamu makannya dikit, badan kamu juga sedikit kurus loh, tutur Yuda, yang terus memperhatikan Lintang. Aku nggak selera makan mas, kalau lihat nasi bawaannya mual. Itu berarti mama butuh vitamin penambah nafsu makan kayak aku, ucap Lion menirukan Mbak Mimah jika dirinya tidak mau makan. Yuda dan Lintang hanya bergelak tawa mendengar ucapan lucu Lion. Lion anaknya siapa sih, lucu banget, Lintang mencubit gemas hidung Lion. Anaknya papa dan mama, menunjuk Yuda dan Lintang bergantian. Seketika Lintang menatap Yuda lalu tersenyum. Hatinya bahagia diakui oleh Lion, tapi juga tergores mengingat bocah itu yang tak menyebut ibu kandungnya sendiri. Lion tahu nggak surga itu ada di mana? Tanya Lintang basa-basi. Lion mengetuk-ngetuk dagu dengan jari mungilnya, seperti memikirkan sesuatu. Di bawah telapak kaki ibu, jawab Lion santai. Tuh Lion tahu, Lion pernah nggak doain mama? Tanya Lintang lagi. Lion mengangguk tanpa suara. Mama siapa? Tanya Lintang memastikan. Mama Lintang. Ya Allah, seandainya aku yang ada di posisi Bu Natali dan mendengar ini, pasti aku tidak kuat. Mata Lintang berkaca, ia teringat sebuah pernikahan yang harus kandas di tengah jalan. Bayangan sang ayah pun melintas sejenak, meskipun Pak Juli sudah jahat pada dirinya dan sang ibu, tetap saja pria itu adalah sumber kehadiran dirinya. Lion harus doain Mama Natali juga. Dia mama kandung Lion, dan sampai kapanpun tidak akan ada yang bisa mengubah itu. Setelah besar nanti, Lion harus menjadi anak yang berbakti. Iya Mama, jawab Lion menundukkan kepalanya. Cup. Yuda mengecup kening Lintang dengan lembut memberikan ucapan terima kasih lewat kalbu. Setelah puas bercanda, Lintang dan yang lain keluar. Lintang duduk di samping Yuda, hidungnya nyengir saat mencium aroma makanan yang ada di depan. Jika dulu ia sangat suka, saat ini Lintang merasa jijik dengan setiap makanan, termasuk makanan kesukaannya. Kamu nggak makan, mau aku suapin? Tanya Yuda yang sudah hampir menghabiskan satu piring nasi. Lintang menggeleng, menjepit hidungnya dengan dua jari. Lintang, kamu tidak apa-apa kan? Bu Fatimah ikut cemas melihat wajah putrinya yang nampak pucat. Tetap sama, Lintang menggeleng dengan cepat. Aku pengen makan bubur ayam, melirik Yuda yang nampak sibuk dengan makanannya. Yuda menata beberapa menu yang tersaji, ternyata tidak ada makanan yang diminta Lintang di sana. Mau aku belikan, tawar Yuda sembari menyambar gelas yang ada di depannya. Lintang mengangguk cepat. Sebagai suami siaga, Yuda langsung pergi begitu saja untuk memenuhi permintaan sang istri. Lintang mondar-mandir di teras depan, sesekali melihat jam yang melingkar di tangannya. Matanya terus menatap ke arah gerbang di depan rumahnya. Berdecak kesal karena Yuda sangat lama. Apa Mas Yuda nggak lihat warung yang ada di ujung jalan? Kenapa lama sekali? Gerutu Lintang. Sebuah mobil yang sangat familiar memasuki gerbang. Bukannya senang, Lintang malah semakin kesal saat melihat Yuda turun dari kuda besinya. Sayang, buburnya datang, menunjukkan kantong kresek yang menggantung di tangannya. Yuda berlari kecil menghampiri Lintang yang berkacak pinggang. Ini aku beli 5 kotak, kamu habiskan ya. Lintang mendengus, ingin marah, namun juga tak tega melihat perjuangan sang suami yang susah payah menuruti permintaannya. Mas, belinya di mana? Tanya Lintang ketus. Restoran yang ada di samping kantor, jawab Yuda jujur. Lintang menepuk jidatnya. Pantesan lama. Sekarang aku sudah nggak pengen bubur, tapi pengen makan ledre asli Bojonegoro. What? Setelah melewati pintu, Lintang membalikkan tubuhnya lagi, menatap Yuda yang berjalan di belakangnya. Ingat, harus beli sendiri, tidak boleh menyuruh Pak Andreas, ujar Lintang menekankan. Izuma, bab 67, jangan pergi. Bu Fatimah bergelak tawa, menghampiri Yuda yang meminta keringanan dari Lintang. Nampak sang menantu memohon pada istrinya yang menangis terseduh-seduh. Sudahlah Lintang, kasihan suami kamu. Mengelus pundak Lintang yang bergetar, mencium pucuk kepala lalu merangkulnya. Menasehati untuk tidak terlalu manja dan menyusahkan Yuda. Tapi Bu, aku pengen makan ledre, ucap Lintang terputus-putus, mengusap pipinya yang semakin basah karena air mata yang terus mengalir deras. Yuda berbicara lagi dengan Andreas lewat telepon. Andre, bilang pada Pak Sukoco kalau rapat nanti siang dibatalkan, aku ada urusan penting, ucap Yuda dengan berat hati. Mengecewakan klien bukanlah seorang Yuda, namun ia tak bisa mengabaikan sang istri yang sangat menginginkan makanan yang belum diketahui bentuknya.
Setelah mendapat jawaban dari Andreas, Yuda mematikan sambungan lalu meletakkan ponselnya di meja. Nanti aku berangkat membeli makanan yang kamu minta, tapi jangan menangis. Yuda mencium punggung tangan Lintang dengan lembut, mencurahkan cintanya yang mendalam. Tak hanya memberitahu tentang pembatalan meeting, Yuda juga meminta informasi tentang kota yang akan dia kunjungi. Sebab selama berbisnis, Yuda belum pernah datang ke kota yang disebut Lintang, bersiap untuk berjuang membahagiakan sang istri. Hening tercipta. Lintang merasa tenang setelah Yuda setuju akan membelikan ledre untuknya. Begitu juga dengan Ibu Fatimah yang membisu, wajahnya sedikit layu, tangannya bergerak mengelus perut rata Lintang. Ibu jadi ingat waktu hamil kamu dulu, tersenyum kecut mengenang masa di mana ia juga merepotkan Pak Juli. Hamil, ulang Yuda, yang juga teringat saat Natali hamil. Iya, waktu itu ibu juga ngidam aneh-aneh, tapi ayah kamu selalu menurutinya. Meskipun tengah malam tetap saja dia pergi demi memenuhi permintaan ibu dan juga kamu. Tanpa sengaja Bu Fatimah membongkar kebaikan sang suami di masa lampau, menceritakan apa yang pernah mereka jalani berdua dulu, melewati lembah masalah dengan saling memberi bahu, tangan saling menengadah dan berdoa. Namun dunia sesaat menjungkir balikan keadaan hingga membuat rumah tangga yang dibangun kokoh itu hancur berkeping-keping. Yuda tersenyum, ikut mengelus perut rata Lintang. Jangan-jangan kamu hamil sayang, tebak Yuda senang. Masa sih? Lintang menanggapinya cuek. Meskipun menginginkan secepatnya mendapat momongan, ia belum yakin akan hal itu. Aku ingat waktu. Yuda memotong ucapannya, menundukkan kepala memikirkan lagi apa yang ia ucapkan. Itu pasti akan sedikit menyinggung perasaan istrinya. Ingat waktu apa? Tanya Lintang menyelidik. Gak apa-apa, aku ke apotek sebentar ya, setelah itu aku beli makanan tadi untuk kamu. Mengelus pucuk kepala Lintang dan mencium keningnya, berharap penuh atas kehamilan wanita itu. Baru beberapa langkah menuju pintu depan, Lintang sudah memanggil Yuda hingga pria itu kembali. Ada apa sayang? Yuda duduk di samping Lintang lagi. Jangan pergi, bergelayut manja di lengan Yuda. Terpaksa Yuda meminta orang lain untuk membelikan apa yang ia butuhkan. Sebagai seseorang yang pernah menikah dan mempunyai anak, Yuda tahu langkah yang harus diambil. Bahkan ia langsung mempelajari bagaimana cara menjadi suami siaga sejak Natali hamil lain. Hampir 15 menit hanya ada keheningan. Lintang menyandarkan kepalanya di dada Yuda, saling menatap ke arah layar TV yang menyala. Pak Didin datang membawa sekantong kresek di tangannya. Ini pesanan Bapak, lapor Pak Didin menyerahkan barang belanjanya. Ada 3 jenis yang saya beli seperti permintaan Bapak. Yuda manggut-manggut mengerti. Sayang kita tes dulu yuk, ajak Yuda dengan suara pelan, takut mengganggu mood Lintang yang naik turun. Harus ya, cicit Lintang sambil membaca merek test pack yang diambilnya. Harus dong, sebelum periksa ke dokter kita harus memastikan dulu. Nanti kalau hasilnya positif baru kita ke rumah sakit. Yuda menjelaskan seperti pengalaman yang lalu. Lintang menurut, membawa alat itu ke kamar mandi. Yuda dan Bu Fatimah menunggu di kamar. Meskipun keduanya berharap hasilnya positif, tetap saja akan menerima dengan lapang dada jika hasilnya negatif. Ceklek, pintu kamar mandi terbuka. Yuda dan Bu Fatimah berlari menghampiri Lintang yang ada di depan pintu. Kedua tangannya bersembunyi di belakang. Senyumnya mengembang tanda membawa kabar baik. Bagaimana hasilnya, Lin? Tanya Bu Fatimah yang paling antusias, sebab ia sangat mengharapkan cucu pertamanya. Ibu dan Mas Yuda maunya apa? Lintang balik tanya. Positif, jawab mereka serempak, saling tatap dan saling tertawa. Kompak banget, Lintang masih nampak santai lalu berjalan menuju ranjang. Jangan ikutin, Bu, cetus Bu Fatimah pada Yuda. Yuda menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Hidup bersama dua wanita yang sangat sensitif membuatnya harus mempunyai samudera kesabaran. Hasilnya positif, jawab Lintang tiba-tiba, menunjukkan 3 jenis tes pack sekaligus. Pelukan hangat diterima Lintang dari Bu Fatimah setelah memastikannya sendiri. Ia sangat bersyukur setelah kehilangan suami akhirnya Allah memberikan anugerah kembali. Selamat ya nak, anak kamu adalah rezeki yang terindah buat ibu. Selama ini kamu kehilangan kasih sayang dari ayah kamu. Yuda, panggil Bu Fatimah. Yuda lebih mendekat lagi dan berdiri di samping Bu Fatimah. Jangan pernah kecewakan Lintang, jaga dia dengan baik karena ibu tidak akan memberi kesempatan untuk yang kedua kali. Baik Bu. Setelah Bu Fatimah melepaskan pelukannya dan keluar, kini gantian Yuda yang merengkuh tubuh mungil sang istri. Cuman lembut mendarat beberapa kali di pipi dan bibir Lintang dengan lembut. Terima kasih sayang. Ini adalah kado terindah darimu untukku. Suara dering ponsel membuyarkan suasana. Ternyata Andreas mengatakan jika pesawat yang ia pesan sudah siap. Sayang, aku berangkat sekarang. Jangan keluar rumah dan jangan makan yang aneh-aneh. Setelah pamit pada Lintang, Yuda merapikan bajunya lalu rambutnya. Tak lupa menyemprot parfum kesukaannya. Baru saja meraih ponsel. Lintang mendekati Yuda yang siap untuk pergi. Jangan pergi, pinta Lintang berkelayut manja. Lalu, tanya Yuda mulai ketar-ketir. Takut Lintang berubah pikiran dan memintanya melakukan sesuatu yang lebih sulit daripada mencari ledre.
Lintang menghela napas panjang, wajahnya yang nampak ceria, serta senyum manisnya membuat Yuda semakin gelisah. Nggak pengen makan apa-apa, kita ke dokter saja periksa. Yuda mengelus dadanya lega, akhirnya lepas dari permintaan sulit Lintang. Yuda, panggil Bu Fatimah dari ambang pintu. Yuda dan Lintang menghampiri sang ibu yang tampak gelisah. Ada apa, Bu? Apa ibu butuh sesuatu? Bu Fatimah menunduk lesu. Kok nggak ada kabar dari ayahnya Lintang? Apa dia sudah mengurus surat perceraian atau belum? Kalau sudah, kenapa nggak ngabarin ibu? Apa kamu bisa membantu? Terlihat jelas jika Bu Fatimah memendam kekhawatiran. Entah untuk siapa, yang pastinya dari bola mata coklat wanita itu masih ada cinta yang masih bersemayam. Bersambung. Karya autor Nadiroh, pengisi suara Aris Dizuma, bab 68, Rumah Lama. Bu Fatimah tersenyum tipis. Ingatannya kembali pada masa lalu saat Lintang masih kecil. Kelucuan bocah itu tak bisa terhapus dalam otaknya. Namun bukan itu yang sebenarnya terpikir. Akan tetapi semua yang pernah Pak Juli lakukanlah yang terus menghantui. Meskipun rasa sakit yang diciptakan itu menjalar di seluruh tubuh, Bu Fatimah tak bisa memungkiri jika suaminya itu pun pernah berkorban banyak untuknya. Bahkan Pak Juli pernah menjual beberapa barang berharga demi bisa mendapatkan kamar VIP saat Bu Fatimah melahirkan Lintang. Kenapa Mas Juli tidak memberi kabar padaku? Apa dia terlalu sibuk dengan keluarganya? Atau sengaja mengulur waktu supaya aku menderita? Mengelus dadanya. Seringkali jantungnya berdebar mengingat cinta pertamanya itu. Cinta yang hadir semenjak dirinya remaja. Kehadiran pria itu juga yang membuat Bu Fatimah mengerti sebuah rasa yang dinamakan cinta. Ruangan tengah yang sangat mewah, perabot rumah yang terlihat mahal dan elegan. Sofa empuk yang kini ia duduki seolah-olah tak memberikan kenyamanan sedikit pun. Meskipun hidup di tengah kemewahan dan bergelimang harta, Bu Fatimah tetap saja rindu dengan rumahnya yang sederhana. Hatinya kosong, berteman dengan sepi. Nyatanya Lintang dan Yuda serta lain tak cukup melengkapi kebahagiaannya. Masih terasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Sekeras apapun mengingkari, Bu Fatimah tetaplah kehilangan pendamping hidup, seseorang yang mengantarkannya menjadi seorang istri dan ibu. "Ibu!" teriakan Lintang dari arah pintu depan membuat Bu Fatimah terkejut. Ia segera menghampiri Lintang dan Yuda yang baru saja pulang dari rumah sakit. Kabar kehamilan Lintang tak hanya membuat Yuda dan Bu Fatimah bahagia. Pak Radit dan Bu Indri pun merasakan kebahagiaan yang sama. Tak henti-hentinya orang tua Yuda terus bersyukur dan ingin segera bertemu dengan Lintang. Namun itu tak bisa dilakukannya saat ini, karena mereka ada di luar negeri. "Bagaimana? Apa kata dokter?" tanya Bu Fatimah, menggiring Lintang menuju ruangan tengah. Yuda menurunkan lain lalu meletakkan beberapa vitamin yang ia tebus. "Bayinya sehat, Bu," kata dokter. "Aku harus banyak istirahat dan makan yang bergizi. Setiap makanan yang ada di rumah ini bergizi, sayang," saut Yuda dari ruang makan. "Iya, aku hanya meneruskan ucapan dokter saja," jawab Lintang dengan suara lantang. Yuda menunjukkan beberapa susu pada Bisiti. Ia ingin anak yang ada di dalam rahim Lintang itu tumbuh sehat hingga lahir. Beberapa susu ibu hamil dengan varian rasa berjejer rapi di tempatnya. Lalu Yuda pun menyediakan beberapa makanan yang wajib dikonsumsi ibu hamil. Meskipun Lintang tak menyukainya, tetap saja harus ada. Kata dokter Yuana, "Kamu juga tidak boleh banyak pikiran." Ibunya duduk di samping Lintang. Lintang mengingat sang dokter yang sangat cantik tadi. Dari tutur sapa dan juga cara memeriksanya begitu lembut. Wanita itu juga terlihat akrab saat bercakap dengan Yuda. "Mas, memangnya sejak kapan Mas mengenal dokter Yuana? Apa dia yang menangani Bu Natali saat hamil lain?" tanya Lintang menyelidik. "Dia teman kuliahku, bukan dokter kandungannya Natali," jawab Yuda singkat. Tidak ingin membahas kehamilan Natali lebih lanjut. "Cantik ya," sungut Lintang. Tangannya mengelur mengambil toples yang berisi kacang atom. "Yuda, Lintang, ibu kangen rumah lama. Apa kalian bisa mengantar ibu ke sana?" Setelah Bu Fatimah di tengah-tengah obrolan mereka. Senyum Lintang redup. Jika mengingat rumah lama, ia pun teringat dengan semua peristiwa yang menimpanya. "Tapi ibu tidak akan tinggal di sana, kan?" Yuda pun ikut takut, rasa bersalahnya ikut merebak dengan kejadian 5 tahun lalu. Bu Fatimah tersenyum lalu menggeleng. "Tidak, ibu hanya kangen beberes rumah. Di sini ibu tidak melakukan apa-apa. Besok kalau sudah bersih, kamu jemput ibu lagi." "Yakin?" tanya Lintang memastikan. "Yakin, percayalah. Ibu sudah melupakan semuanya dan akan hidup bersama kalian." Terpaksa Yuda memenuhi permintaan sang mertua untuk mengantar ke rumahnya. Kali ini ia tidak ingin melibatkan orang lain untuk mengurus keluarganya. Siaga menjaga dua wanita yang penting dalam hidupnya. Tidak ada yang berubah dengan rumah itu. Bu Fatimah menatap nanar pada teras depan. Canda tawa yang pernah tercipta di sana, bahagia dalam sebuah kesederhanaan,
Meskipun hanya tinggal nama, tetap saja itu pernah dilewati. Kita masuk yuk, ajak Lintang menggandeng tangan Bu Fatimah yang baru turun dari mobil. Luna yang melihat kedatangan Lintang itu pun tersenyum lebar dan melambaikan tangannya, menghentikan langkah Bu Fatimah dan yang lain. Apa kabar Bu Fatimah, Lintang, Pak Yuda? Berjabat tangan lalu memeluk Bu Fatimah dan Lintang bergantian. Alhamdulillah kami baik, Mbak. Maaf seminggu ini aku belum bisa membersihkan rumah kamu, karena baru pulang dari rumah mertua, ucap Luna merasa tidak enak. Kebetulan biar aku yang membersihkan, Lun. Kalian juga pulang saja. Kasihan lain, nanti kalau sudah waktunya pulang ibu telepon kamu. Mendorong Lintang dan Yuda menuju mobil. Lintang memeluk Bu Fatimah. Meskipun sudah dinyatakan sembuh, ia sedikit khawatir untuk melepaskannya sendirian. Mbak Luna jagain ibu. Kalau ada apa-apa telepon aku, pinta Lintang. Luna mengangkat jempolnya tanda setuju. Setelah mobil Yuda menghilang di balik pintu gerbang, Bu Fatimah langsung masuk, merogoh kunci rumah yang diberikan Luna. Baru saja kakinya menginjak di teras depan. Matanya terbelalak saat melihat pintu utama yang sedikit terbuka. Bu Fatimah mengintip ke dalam. Tangannya memegang knob dan melebarkan pintunya. Matanya menyusuri setiap sudut ruangan depan, lalu berhenti di meja ruang tamu. Ada 1 piring kosong dan juga minuman di sana. Bu Fatimah jalan mengendap, kedua bola matanya tetap waspada, menyisir ke arah setiap pintu ruangan yang tertutup rapat. Jangan-jangan ada perampok yang bersembunyi di sini, gumamnya kecil. Meraih sapu yang ada di depan jendela, kembali berjalan pelan hingga tak bersuara. Kakinya mengayun mendekati pintu kamarnya. Apa ada orang di dalam? Teriak Bu Fatimah. Dadanya kembang kempis menahan rasa takut yang mulai mengendap. Tidak ada jawaban. Bu Fatimah menendang pintu itu dengan kakinya. Au! Suara orang beringis bertepatan dengan pintu kamar yang terbuka. Plak, plak, plak. Seketika Bu Fatimah melayangkan pukulan berkali-kali ke arah depan. Matanya terpejam tanpa menatap gerangan yang ia pukul. Berhenti! Sayup-sayup suara itu terdengar lirih di telinga Bu Fatimah. Suara yang tak asing baginya. Seperti suara Mas Juli. Bu Fatimah membuka matanya dengan pelan, menatap seorang pria yang kini duduk dengan kepala menunduk. Kak, kamu siapa? Bu Fatimah melepas sapunya. Pria itu mendongak, menatap Bu Fatimah dengan tatapan sendu. Senyum terukir halus dengan tangan yang memegang bagian ubun-ubun. Mas Juli? Bu Fatimah panik, bukan karena sosok pria itu, melainkan darah segar yang mulai mengucur deras melumuri wajah Pak Juli. Bersambung. 69. Kesadaran Bian. Tubuh Bu Fatimah lemas ketika ambruk di lantai dengan bermandikan peluh. Wajahnya layu dengan sorot mata yang penuh ketakutan. Tangan gemetar dengan kepala terus menggeleng. Apa yang sudah aku lakukan? Begitulah kata yang kini tertahan di ujung lidah. Air mata pun menetes membasahi pipinya yang mulai keriput. Pak Juli merangkak maju mendekati Bu Fatimah yang bersandar di pintu. Tak peduli dengan rasa sakit di kepalanya. Yang pastinya saat ini hatinya jauh lebih sakit daripada luka yang diciptakan Bu Fatimah. Tangannya menjulur ke depan, ingin menyentuh wajah tua istri pertama. Namun Pak Juli kembali menarik dan menggenggamnya. Maafkan aku, ucapan itu lolos dengan berat dari sudut bibir Pak Juli. Bu Fatimah mulai panik saat wajah Pak Juli semakin pucat. Ia beranjak dari duduknya membuka lemari yang ada di kamar. Mengambil selendang lalu berlari mendekati Pak Juli. Kamu harus segera dibawa ke rumah sakit, Mas. Membalut luka itu dengan kain yang sudah ia robek. Mencegah darahnya untuk tidak keluar. Pak Juli tersenyum saat kepalanya berada di paha Bu Fatimah. Tempat nyaman yang dulu sering ia rasakan setelah pulang bekerja. Untuk yang kesekian kali ia merutuki kebodohannya yang kian mendalam. Mana HP kamu? Tanya Bu Fatimah, masih dalam keadaan panik. Namun otaknya bisa berpikir jernih. Pak Juli merogoh benda pipihnya yang ada di saku celana dengan sisa tenaga yang ia miliki. Matanya yang mulai redup dan sakit, yang merambat membuatnya kini tak bisa berbuat apa-apa. Jangan panggil siapapun, biarkan aku seperti ini. Bu Fatimah mengernyitkan dahi. Tangannya terus menekan kain di kepala sang suami yang masih mengeluarkan cairan merah. Jangan bodoh, apa kamu mau aku lebih menderita lagi? Kalau kamu mati, pasti aku akan disangka pembunuh. Keluargamu akan melaporkanku ke polisi, dan aku akan dipenjara. Aku nggak mau itu. Aku ingin bahagia bersama putri dan juga cucuku. Sudah cukup apa yang kamu lakukan membuatku tersiksa. Bu Fatimah terisak, bukan karena Pak Juli, melainkan takut itu semua terjadi dan dia akan diperpisah dengan Lintang. Pak Juli hanya bisa diam mencerna setiap kata sang istri. Bu Fatimah meraih ponsel yang ada di tangan Pak Juli, lalu membukanya. Lagi-lagi ia dikejutkan dengan wallpaper yang terpasang di ponsel suaminya. Kenapa foto pernikahan kita ada di sini? Tanya Bu Fatimah, menatap lekat gambarnya sendiri. Pak Juli hanya menanggapinya dengan senyuman kecil, menahan sakit yang semakin luar biasa. Lanjut, Bu Fatimah tidak mempermasalahkannya. Itu urusan Pak Juli.
Baginya saat ini mendapatkan pertolongan supaya terlepas dari jeratan hukum, pikirnya. Putri pertamaku, itulah Pak Juli menyebut dengan bibirnya. Saat Bu Fatimah nampak kebingungan, Bu Fatimah langsung menekan panggilan setelah menemukan nama itu. Tak berselang lama, Bu Fatimah dan Lintang berbicara lewat telepon. Bu Fatimah mengatakan apa yang terjadi di rumahnya. Meskipun tak sedetail tragedi yang terjadi, setidaknya ia memberitahu Lintang jika ayahnya terluka dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Yuda yang masih ada di jalan langsung memutar arah kembali ke rumah setelah mendapatkan penjelasan dari Lintang. Di rumah sakit, meskipun sudah ditangani dokter, Bu Fatimah masih diliputi rasa takut. Hatinya tak tenang sebelum mengetahui keadaan suaminya sekarang. Lintang beranjak dari duduknya, menghampiri sang ibu yang mengintip di balik pintu kaca transparan. Menyandarkan kepalanya, menatap langsung ke arah sang ayah yang kini tergolek lemas di atas berangkar. Ayah pasti akan sembuh. Dia laki-laki yang kuat, ibu jangan sedih, ucap Lintang dengan mata berkaca. Dendam yang membara, kebencian yang mendalam seakan lenyap melihat penderitaan sang ayah. Meskipun sudah disakiti sedemikian rupa, Lintang tetap punya hati yang lembut, tidak akan melupakan perjuangan ayahnya. Tapi bagaimana kalau istrinya tidak terima? Yuda ikut berdiri di samping Bu Fatimah. Jangan khawatir Bu, aku akan mengurus semuanya. Sayang kamu hubungi Bian saja, bilang sama dia, suruh datang ke sini, jangan katakan kalau ayah sakit. Kamu cukup katakan ingin bertemu. Lintang mengangguk lalu mengambil ponsel dari tasnya. 30 menit kemudian, Bian sudah tiba di rumah sakit. Pria yang memakai kemeja kotak dengan celana jeans hitam, serta tas ransel di punggung itu berjabat tangan dengan Lintang. Ada apa kakak menyuruhku ke sini? Tanya Bian. Beralih bersalaman dengan Bu Fatimah dan Yuda. Lintang menatap sang suami lalu menatap Bian lagi. Ayah sakit, sekarang dia dirawat, tapi kamu jangan bilang ke Tante Sofia ya. Mata Bian langsung menatap ke dalam ruangan. Tanpa berkata apapun, rindu, mungkin itu yang ia rasakan saat ini. Sebab sejak perdebatan malam itu Bian pergi dari rumah dan memilih hidup mandiri. Aku sudah lama pergi dari rumah, Kak, mengatakan dengan suara pelan. Bian menundukkan kepalanya, mengusir kesedihan yang selama ini menggerogoti tubuhnya. Hidup bahagia di atas penderitaan Lintang bukanlah pilihannya. Kini Bian menyadari dan harus hengkang dari Pak Juli yang hanya berstatus ayah tiri. Kenapa? Tanya Lintang iba. Tak hanya baju Bian yang sedikit tampak kusut, namun juga pipi pria itu yang nampak tirus. Matanya pun terlihat merah seperti kurang tidur. Aku tidak ingin merepotkan ayah. Maafkan mamaku, Kak. Dia sudah merampas kebahagiaan kakak dan ibu. Mama sudah menghancurkan semuanya. Seandainya waktu itu aku tahu, aku juga tidak ingin memiliki ayah. Tapi semua sudah terlanjur dan aku akan memulai hidup baru tanpa mama dan ayah. Lintang mengusap air mata yang sempat lolos, terharu dengan Bian yang bijak dan dewasa. Padahal selama ini ia tak begitu mengenal sosok pria di depannya. Kebenciannya pada sang ayah menghalangi hubungan baik yang seharusnya terjalin. Sekarang kamu tinggal di mana? Tanya Lintang mengalihkan pembicaraan yang sedikit sensitif. Di kos-kosan dekat kampus. Aku magang di PT Anggara. Lintang mengerutkan alisnya, lalu menatap sang suami yang mengangkat kedua bahunya. Tersenyum licik kesempatan untuk menggoda sang suami. Kamu tahu nggak yang punya perusahaan itu orangnya super duper galak, dingin dan angkuh. Kalau ada yang berbuat kesalahan langsung dipecat dan tidak diberi ampun. Ketika Yuda mencium pipi Lintang tanpa ampun di depan ibu dan adik tirinya. Ampun mas, teriak Lintang memelas. Bian menelan ludahnya dengan susah payah. Bulu halusnya berdiri, merinding mendengar ucapan Lintang. Wajahnya menciut melirik ke arah Yuda sekilas. Kak Yuda, boleh nggak aku memeluk Kak Lintang? Ucap Bian ragu. Nggak boleh, sergah Yuda dengan cepat, meraih pundak kecil Lintang dan membawa ke dekapannya. Bu Fatimah hanya bisa menahan tawa, melihat sikap menantunya yang nampak posesif. Bersambung. Terpaksa menikahi, Duda Tampan, karya autor Nadiro, pengisi suara, Aris Tizuma, bab 70, sadar. Suasana ruangan yang ditempati Pak Juli terasa hening. Meskipun sudah sadar, pria itu belum berbicara apapun. Matanya terus tertuju pada Lintang dan Bu Fatimah yang duduk di sofa, saling tatap namun juga saling membisu. Ingin memeluk kedua wanita itu hanya angan-angan belaka yang sulit untuk terwujud. Kenapa ayah bisa sampai terluka seperti ini? Bian mengusap sisa darah yang mengering di wajah Pak Juli dengan tisu basah. Ia belum tahu penyebab kepala Pak Juli sampai berdarah. Apa Mas Juli akan menceritakan pada Bian? Apa masalah ini akan dibawa ke jalur hukum? Takutan Bu Fatimah memuncak. Ia yang duduk di samping Lintang hanya bisa meremas ujung bajunya dan menunduk. Keringatnya terus bercucuran membasahi kulitnya. Takut semua orang menyalahkan perbuatannya yang tidak disengaja. Tadi ayah jatuh dari kamar mandi, untung ada ibunya Lintang yang menolong ayah. Ucap Pak Juli dusta, menutupi fakta yang sebenarnya terjadi. Bian menoleh ke belakang,
menatap Bu Fatimah. Kenapa bisa Bu Fatimah yang menolong? Memangnya ayah jatuh di mana? Bian hanya bisa bertanya dalam hati, tak ingin memperpanjang masalah itu lagi. Lintang menatap Pak Juli tanpa ingin mendekat. Entah apa yang ia rasakan, hatinya bercampur aduk saat melihat tubuh sang ayah yang nampak lemas. Apa Mama juga tahu tentang ini? Pak Juli menggeleng pelan. Kepalanya masih terasa sakit jika bergerak. Bian, aku mau bicara sebentar sama kamu. Yuda beranjak lalu keluar. Bian mengikutinya dari belakang. Keduanya berhenti di depan ruangan Pak Juli. Yuda duduk di kursi besi yang menjulur panjang, menepuk sebelahnya yang kosong. Ada apa, Kak? Tanya Bian duduk di samping Yuda. Meskipun derajat mereka sangat berbeda, Bian mencoba untuk memandang Yuda sebagai keluarga. Kamu pasti bertanya-tanya, kenapa ibu yang menolong ayah? Tebak Yuda yang tak meleset sedikit pun. Bian mengangguk, melepas tas ransel yang membuat pundaknya terasa pegal. Apa mereka balikan, Kak? Menurut kamu? Yuda balik tanya, ia sendiri juga bingung dengan hubungan mertuanya. Bu Fatimah ingin berpisah, namun mereka masih terlihat jelas saling peduli. Bian tersenyum. Aku akan mendukung jika itu benar terjadi. Bu Fatimah berhak bahagia di masa tuanya. Semua ini salah Mama. Seandainya dulu aku tahu ayah sudah punya istri, tidak mungkin aku membiarkan Mama menikah dengannya, Kak. Lalu bagaimana Mama dan adik kamu? Aku yang akan mengatakan pada mereka, bagaimanapun juga Mama harus bisa melepas ayah. Kenapa kamu tidak mendukung mamamu? Tanya Yuda mengintimidasi. Bian menghela napas panjang. Sebagai seorang pria, ia harus berpikir luas dan memberikan keputusan yang tepat. Karena Mama salah, Kak. Dia sudah merebut ayah dengan cara yang tidak benar. Jelas Bian. Kamu kuliah jurusan apa? Tanya Yuda untuk yang kesekian kali. Administrasi. Kebetulan aku ada tempat kosong di kantor. Jika kamu berminat, temui Andreas. Tapi kinerja kamu harus bagus, kalau tidak aku pecat. Baru saja membuka mulut, Yuda sudah masuk kembali meninggalkan Bian. Niat nggak sih nawarinnya, apa cuma iming-iming doang? Gerutu Bian setelah Yuda menghilang, di balik pintu yang tertutup. Yuda menghampiri Pak Juli yang nampak kesusahan mengambil mangkuk, menoleh ke arah Lintang dan Bu Fatimah. Entah kenapa kedua wanita itu bergeming dan tak ada yang ingin membantu sang mertua. Ayah lapar, tanya Yuda menatap bubur sumsum yang ada di meja samping berangkar. Iya, tapi ayah belum bisa bangun. Kepala ayah masih sakit, keluh Pak Juli memegang perban yang membalut lukanya. Dengan sigap Yuda menarik kursi lalu duduk mengambil semangkuk bubur itu dan menyuapi Pak Juli. Biarpun ia adalah orang yang lebih terpandang, Pak Juli tetaplah mertuanya, ayah dari istrinya. Suara dentuman sepatu dan lantai terdengar semakin dekat. Lintang menghampiri Yuda, memegang pundak pria itu. Wajahnya lesu saat menatap Pak Juli dari atas hingga bawah. Ternyata pria yang dulu sangat gagah itu kini sudah tua. Punggung tangan yang dihiasi dengan jarum infus itu tampak keriput, serta rambutnya mulai beruban. Bukannya aku tidak mau menyuapi ayah, tapi perutku mual kalau lihat makanan. Disapa begitu saja hati Pak Juli terasa sejuk. Rasa sakit yang menyeruak lenyap seketika. Air matanya mengalir membasahi pelipisnya. Betapa rapuhnya pria itu kini. Hidup bagaikan tanpa arah setelah pintu hatinya yang lama tertutup.